Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiar Nawati. Saya adalah guru agama Islam di SD Muhammadiyah 1 Anggana. Berikut saya akan memaparkan bersama rekan kepala sekolah saya, rekan CGP Angkatan 10, untuk mempraktekkan aksi nyata pertama tentang budaya positif di sekolahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami berdua akan melakukan pengimbasan disiplin positif pada kegiatan komunitas belajar kita pada hari ini. Dan hari ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya, mohon diperhatikan dengan sesama. Dan mohon nanti di akhir kegiatan kami mohon umpan balik dari kegiatan yang telah kami lakukan. Untuk sesi pertama nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Ustazah Mufti. Ada kata lagi? Oke, kita mulai dulu ya Bapak Ibu semua. Untuk kegiatan kita tentang disiplin positif. Jadi hari ini sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan tentang keyakinan mobil yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama saling menghargai sesama anggota, kedua mengangkat tangan ketika ingin menyampaikan pendapat, ketiga memperhatikan apabila ada yang berbicara, yang keempat handphone di mode henti, dan yang kelima menjaga kebersihan ruangan. Ini kesepakatan yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kata disiplin, Bu, pasti kan sudah sering ya mendengar kata disiplin. Mungkin kalau Bapak Ibu semua mendengar kata disiplin, apa sih yang ada terlintas kata di pikiran Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Disiplin, mentaati peraturan, apalagi Bu? Melakukan kegiatan tepat waktu. Yang lain? Oke, kita lanjut dulu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bahwa disiplin itu adalah hukuman? Tidak. Tidak. Oke, tidak ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Pasti ada alasan kenapa Bapak Ibu memilih bahwa disiplin itu bukan hukuman. Karena disiplin itu sebuah kebiasaan yang baik. Kenapa Mbak? Disiplin menurut saya itu pembiasaan yang baik. Oke, pembiasaan. Disiplin itu pembiasaan menurut Mbak Linda. Ya benar sekali, disiplin itu bukan hukuman. Disiplin itu cara kita untuk membuat menunjukkan diri siswa bahwa pembiasaan atau karakter yang terbiasa, pembiasaan yang seperti misalkan tepat waktu dan lainnya, itu adalah contoh disiplin. Lanjut saja. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bahwa harus patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya, biasanya aturan, kedisiplinan itu dengan aturan sekolah biasanya seperti itu ya. Itu konteks yang sebelumnya kita pahami seperti itu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi bukan dari orang lain. Jadi untuk disiplin itu bagusnya berasal dari intrinsik atau dari diri sendiri. Karena kalau kita sudah mendisiplinkan diri, pasti
akan imbasnya itu ke orang lain juga akan biasanya menjadi contoh atau teladan. Kalau memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan. Jadi ada cara, yaitu seperti di sini kan ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Definisi disiplin. Jadi kata disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, seperti tadi yang saya bilang, motivasinya intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik ini berasal dari diri siswanya, jadi dia sudah mendisiplinkan dirinya sendiri. Misalkan dia harus mandiri, harus misalkan bangun pagi, dia sudah menanamkan dari dirinya, oh saya harus bangun pagi. Jangan berdasarkan ekstrinsik, misalkan kalau saya bangun pagi nanti, kalau misalkan saya tidak bangun pagi nanti dimarahin ibu, nah dimarahin ustazah, atau nanti kalau saya pulang ke sekolah nanti dimarahin bu guru. Nah, itu bukan ya seperti itu, karena itu berasal dari unsur ekstrinsik. Nah, tugas kita sebagai guru, bagaimana sih kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Salah satu caranya yaitu dengan menjadi teladan, memberikan contoh kepada mereka. Selanjutnya saja nih. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman? Biasanya melakukan sesuatu supaya diberikan hadiah, atau melakukan sesuatu karena hukuman. Jadi motivasi itu ada 3. Selanjutnya saja ada 3. Nih, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu semua, baik yang mana antara ketiga motivasi ini? Apakah ketidaknyamanan, hukuman, atau imbalan, atau yang ketiga untuk menjadi diri sendiri, maksudnya ingin dari diri sendiri? Yang ketiga, sepakat ya, saya juga seperti itu. Lebih baik itu yang ketiga, yaitu menumbuhkannya dari diri sendiri. Karena kalau tidak ada paksaan, biasanya itu anak-anak akan lebih nyaman dan merasa, oh saya tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, atau saya tidak mengharapkan imbalan. Kalau biasanya anak-anak mengharapkan imbalan, setelah dia melakukan ternyata tidak dapat, itu pasti mereka akan kecewa. Kecewa, dan itu akan berdampak buruk pada dirinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini bisa kita lihat kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, harus ya berarti wajib. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Contoh nih ya, untuk hukuman. Hukuman ini bukan belum ada dalam peraturan, maksudnya tindakan yang spontan terjadi saat itu juga. Misalkan anak-anak ada yang memukul temannya, terus dipanggil dihukum suruh berdiri di depan kelas seperti itu. Itu kan hukuman ya, karena langsung dengan tindakan spontan tanpa misalkan. Kalau yang konsekuensi ini sudah ada dalam keyakinan, maksudnya kita sudah buat keyakinan kelas, kemudian dilanggar, dan di situ ada konsekuensinya.
Nah, yang terakhir ini adalah restitusi. Untuk restitusi itu adalah cara untuk mencari solusi dari masalah yang dilakukan anak atau kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kalau hukuman berarti dia itu spontan terjadi saat itu juga, dan dia itu terkesan membuat anak itu merasa sakit, ataupun baik itu fisik ataupun mental. Nah, kalau konsekuensi ini adalah sudah ada di keyakinan kelas sebelumnya, sudah dibuat keyakinan atau kesepakatan, sudah disepakati. Misalkan nanti kalau dibuat kesepakatan kelas, kalau misalkan tidak berangkat tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya harus mengerjakan di sekolah, misalkan seperti itu, tetap mengerjakan. Nah, itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman biasanya menyakitkan bagi siswa. Kalau konsekuensi, walaupun itu menyakitkan, tapi karena itu sudah kesepakatan, jadi memang harus tetap dilakukan. Nah, yang terakhir restitusi. Untuk restitusi nanti lebih jelasnya lagi akan dipaparkan oleh Ustazah Mufti. Oke, kita ke keyakinan kelas dulu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ya? Kalau dulu kita buat pasti peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Coba ibu, kenapa sih kita suruh pakai helm gitu kalau pakai motor? Pasti untuk keselamatan, keamanan ya Bu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tapi juga untuk kesehatan, menjaga kita, keamanan kita dari penyakit. Nah, jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau peraturan itu kan ada seperti contohnya kata-katanya juga dalam peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu biasanya atau peraturan sekolah itu kata-katanya sedikit negatif ya. Negatifnya dalam arti apa? Biasanya ada dilarang kayak gitu, tidak boleh, misalkan tidak boleh membawa ini, atau dilarang membuang sampah. Nah, kalau keyakinan kelas kata-katanya berbeda, bukan dilarang membuang sampah, tapi misalkan menjaga kebersihan kelas. Katanya lebih ke kalimat positif. Misalkan jangan naik di atas meja, itu bukan keyakinan. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan bagaimana? Menjaga bahwa kita harus duduk di tempat yang benar. Kalimatnya lebih ke positif. Atau misalkan jangan berkelahi, bukan seperti itu. Kalau jangan berkelahi itu ke peraturan. Kalau keyakinan bukan jangan berkelahi, tapi menjaga ketertiban atau keamanan di kelas. Jadi kalimatnya lebih ke kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya misalkan jangan berkelahi dengan teman gitu. Itu adalah peraturan. Misalkan menjaga keamanan di kelas. Jangan nanti peraturan di kelas tapi menjaga keamanan masyarakat sekitar. Jangan harus sesuai dengan lingkungannya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut dari waktu ke waktu. Harus diingatkan karena anak-anak itu biasanya kalau cuma ditempel atau dia pasti lupa. Jadi harus diingatkan selalu. Sama seperti saya tadi di awal saya sudah mengingatkan bahwa keyakinan komunitas kita di awal tadi sudah diingatkan seperti itu. Jadi harus diingatkan dan jangan sampai lupa mengingatkan di awal pembelajaran. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Jadi jangan sampai hanya siswa yang kita saja yang dimasukkan peraturan yang ingin dibuat, bukan ya, tapi semuanya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur.
Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kalimatnya yang negatif dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sesuai yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Apabila misalkan sudah dilakukan 1 bulan atau 2 bulan, ternyata peraturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut kurang pas di kelas kita, bisa kita ubah di dalam perjalanannya. Yang terakhir yaitu keyakinan sekolah bisa diletakkan di dinding di kelas atau di tempat yang mudah dilihat untuk mereka mengingat. Selanjutnya ini contoh keyakinan kelas. Ini ada di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini kalau kelas tinggi ya, biasanya kita hanya kelas 1 dan kelas 5, di kelas 7 ini sudah untuk SMP. Ini contoh juga ada yang sudah saya buat, saya boleh dibukakan yang selanjutnya. Iya. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat. Ini di kelas 3 saat itu mata pelajaran kemuhamadiahan. Jadi saya membuat ini menggunakan post-it. Jadi setiap anak menempelkan keyakinan yang ingin mereka percayai atau yang ingin mereka idam-idamkan di kelas. Bagaimana sih dia itu menginginkan kelas yang seperti apa. Jadi mereka menempelkan di papan tulis saat itu menggunakan post-it. Setelah ditempelkan, nah baru kita sekarang start saja. Ya, di sini. Di sini kita kelompokkan yang kalimat yang sama. Maaf ini mungkin agak berat ya Bu ya. Jadi dikelompokkan yang sekiranya mirip antara pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh siswa kita. Kita samakan di sini, kemudian baru saya buat di filenya gitu supaya terlihat rapi. Jadi saya buatkan seperti ini. Masuk kelas tepat waktu, belajar dengan semangat, jaga kebersihan kelas. Ini tata, menjaga keamanan kelas bersama, menghindari mencontek, duduk tidak di meja, keluar kelas dengan tertib. Nah kemudian di akhir itu ditanda tangani bersama di sini. Untuk contoh yang sudah ditandatangani mungkin ada di kelas ya Bapak Ibu. Di kelas 3 itu ada saya tandakan. Ini selain itu juga ada cara seperti ini Bu. Selain dengan tadi menggunakan post-it, ini untuk kelas yang lebih tinggi Bu. Untuk kelas yang lebih tinggi kemarin menuliskan langsung apa yang ingin mereka yakini di papan tulis. Karena kalau sudah kelas tinggi kan tulisannya sudah agak rapi dan lebih cepat mereka. Kebetulan juga kelasnya ini tidak begitu banyak pengarah, cuma 11 siswa di sini, jadi langsung di papan tulis. Ini bisa seperti ini. Kita kembali. Oke, sudah semangat ya. Sebelum kita lanjut ke restitusi bersama Ustazah Rufi, kita ice breaking dulu ya. Iya. Ya semangat ini. Berdiri dong, minta tolong mau berdiri. Siang-siang ini kan biar gerak ya semua gerak. Oke. Kita ke panjang dan pendek dulu. Ular itu panjang. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Jadi kalau ular itu panjang, cacing itu pendek. Sekarang saya rubah. Kalau ular itu kan panjang, tapi tangannya harus pendek. Jadi kalau saya sebut ular, tangannya pendek. Kalau cacing panjang. Ular pendek. Panjang. Ular panjang, cacing pendek. Ya. Jadi kalau yang disebut benar, tapi gerakannya salah. Coba ya.
Ular itu panjang. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. cacing itu Pendek. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. panjang itu Ular. dibalik kayak. Coba sekarang kamu bisa ya. Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. cacing itu. Pendek. Oke, wah sudah fokus. Sudah. Sekarang kita lanjutkan gajah. Gajah itu Besar. besar seperti ini, besar. Terus semut itu kecil, kecil ya, kecil. Gajah itu besar, semut itu kecil. Oke, coba. Gajah itu besar, semut itu Kecil. oke, sekarang kita balik. Gajah itu besar, semut itu Kecil. oke. Gajah itu Besar. semut itu Kecil. semut itu Kecil. semut itu Kecil. gajah itu Besar. gajah itu Besar. semut itu. Kecil. Oke, Masya Allah. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Mufti untuk melanjutkan. Monggo Ustazah. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia identiknya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Nah, dalam 5 kebutuhan ini bisa kita bisa kita lengkapi. Terkadang jika kita tidak bisa melengkapi dengan hal yang positif, anak-anak itu melengkapinya dengan hal yang negatif. Saya jelaskan dulu. Untuk kebutuhan bertahan hidup, biasanya di sini orang itu ingin merasa aman atau siswa itu merasa dirinya itu aman. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di sini siswa-siswi atau seseorang merasa ingin diperhatikan karena mungkin mereka kurang perhatian. Jadi mungkin kalau di rumah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya jelaskan artinya dulu. Sementara untuk kebebasan di sini perlu banyak untuk bergerak atau mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, yaitu menikmati apa yang dilakukan. Dan yang terakhir tentang penguasaan, di sini dianggap berharga, diakui atau dihormati. Saya contohkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kita bicara di sekolahan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya di dalam suatu kelas terdapat, saya contohkan namanya misalnya Ulfa. Jadi Ulfa ini setiap hari ketika jam istirahat, temannya yang di samping ini setiap hari membawa bekal dari rumah, bawa bekal dibawakan orang tua. Sementara si Ulfa tidak pernah membawa bekal ke sekolah. Akhirnya si Ulfa ini selalu ingin merecoki temannya, atau selalu ingin, kalau bisa kita bilang, memalak atau meminta bekal dari teman yang ada di sampingnya ketika jam istirahat. Dan temannya di sampingnya ini selalu mengadu kepada wali kelasnya, Ustazah, ini loh Ulfa, setiap hari dia itu gak bawa bekal, tapi selalu minta bekal saya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kasus Ulfa ini, kita lihat dari kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, berarti memungkinkan Ulfa ini tuh dari rumah tidak dikasih bekal dari orang tuanya, di sekolahnya sangunya kurang. Akhirnya untuk bertahan hidup, memenuhi rasa aman dari perut ini tadi, dia minta ke temannya. Nah, itu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Sementara dari contoh kasih sayang dan rasa diterima masih sama dengan kasus Ulfa tadi.
jika ulfa itu ketika dipanggil dengan alasan dia dari rumah sudah sarapan, di sekolah sahurnya banyak, dia bisa jadi di kantin dengan makanan yang kenyang. Nah, bisa jadi si ulfa ini merasa ingin diperhatikan atau ingin dipanggil oleh gurunya. Ketika dia dipanggil, dia pasti diperhatikan. Ulfa sini ke kantor misalnya atau ke meja depan ditanya. Nah, di situ kemungkinan besar ulfa tersebut memenuhi atau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sikap kasih sayang dan juga rasa diterima. Untuk yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini saya contohkan yang lain. Misalnya di dalam satu kelas, ketika gurunya menjelaskan di depan kelas, murid tersebut asik sendiri. Misalnya dia asik menggambar, misalnya terkadang kan kita temui seperti itu. Kita menjelaskan di depan, mereka asik menggambar. Nah, kemungkinan besar kalau kita telaah atau kita mencari latar belakangnya, kemungkinan besar dia itu merasa ingin bebas atau bosan. Misalnya kita ngajar itu cuma ngomong terus misalnya, sementara dia itu ingin bebas, ingin bergerak, atau mungkin dia itu memiliki gaya belajar yang kinestetik, jadi ingin bergerak ke sana kemari. Nah, itu kemungkinan besar yaitu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Sementara kesenangan kita kembali ke kasus ulfa. Tadi ulfa yang meminta bekal temannya. Di sini kesenangan, jika ulfa tadi mengatakan dia senang lihat temannya ini waktu dimintai bekal ngerengek misalnya, nangis misalnya, atau ngadu ke gurunya. Kalau di dalam hatinya ini merasa dia senang, puas lihat temannya itu nangis, nah kemungkinan besar kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si ulfa tadi yaitu sebuah kesenangan, senang lihat temannya itu nangis, marah-marah atau sebagainya. Yang ketiga, penguasaan. Di dalam penguasaan ini saya memberikan contoh lain, di mana di suatu kelas, di situ ada, saya kasih nama tetap ulfa. Ulfa ini anak yang pintar, tetapi dia tidak menunjukkan dan dia menutup diri dari teman-temannya. Nah, di sini ketika ada olimpiade, di mana olimpiade itu ada 3 orang dan ternyata yang dikirim dari ketiga orang tadi satunya sakit, tidak bisa mengikuti olimpiade. Akhirnya si guru tadi menunjuk ulfa untuk mengikuti olimpiade. Di situ ternyata juara. Ketika juara tadi, nah ulfa ini bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan, atau dia diakui oleh orang lain. Karena kalau misalnya yang tadinya diam, jarang temannya ngajak bermain, ternyata ketika dia mendapatkan prestasi, sebuah prestasi, temannya mau ngajak bermain. Ayo kita main ini. Karena mungkin temannya dulu karena si ulfa pendiam, sekarang sudah punya prestasi, dilihat dari banyak orang, akhirnya dia mau membuka diri atau temannya mau mendatanginya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan dengan Ustaz Zakaria, ada menghukum. Di sini 5 posisi kontrol itu yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama ada posisi menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini ada posisi kontrol yang benar-benar berhasil kita jalankan dan itu berhasil dan dampaknya baik bagi murid, dan ada pula yang berdampak buruk. Jadi 2 yang terbawa, menghukum dan memuat rasa bersalah, ini termasuk posisi kontrol yang gagal. Jadi kalau kita misalnya menerapkan posisi kontrol 2 ini, berarti itu posisi kontrol yang gagal. Sementara 3 posisi kontrol yang berhasil itu ada teman, pemantau, dan manajer. Tapi idealnya atau paling baik yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini saya akan menjelaskan apa sih posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seseorang menghukum itu biasanya dia menghukum itu bentuk
fisik, disuruh misalnya sport jam, lari di lapangan, membersihkan WC, dan itu masuk hukuman fisik. Dan hukuman ini tidak disepakati sebelumnya, jadi spontan. Jadi menghukum ini bukan seperti konsekuensi tadi, tetapi menghukum ini spontan. Misalnya kita lihat anak tersebut terlambat, sementara di peraturan kita konsekuensi dari terlambat ini bukan lari di lapangan, tapi ketika dia lihat, misalnya kita jaga piket, kita lihat anak ini terlambat, padahal konsekuensinya bukan lari di lapangan, karena kita mungkin merasa anak ini lagi yang terlambat, terus kita spontan bilang, ya sudah, karena kamu terlambat, lari dulu di lapangan baru naik kelas. Nah itu posisi kontrol sebagai menghukum. Biasanya bisa fisik, tadi fisik berlari. Yang kedua bisa verbal melalui kata-kata, mungkin kata-kata yang menyakitkan. Contohnya di sini seperti patuhi aturan saya, awas ya kalau kamu tidak mematuhi misalnya, atau awas ya kalau kamu selalu salah. Itu verbal, ancaman modelnya, mengancam. Yang kedua, pasti selalu terakhir sekali. Misalnya mengancam tugas, paling terakhir, kamu lagi yang terakhir, dan sebagainya. Nah, menghukum ini biasanya atau memiliki ciri-ciri nada suaranya tinggi, kemudian patahnya melotot, jari penunjuk-nunjuk, menghardit atau mengacak pinggang dan juga membentak. Ini ciri-cirinya. Dampaknya sendiri bagi siswa yaitu murid menjadi pendendam. Jadi dia dendam, mungkin dia tidak mengutarakan tapi di dalam hatinya dongkol. Kemudian dia mungkin tidak menyukai gurunya. Guru ini lagi yang jaga tiket katanya. Lanjutnya Ustazah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, posisi ini masih masuk posisi yang gagal. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti, ibu kecewa sekali sama kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini. Nah, di posisi kontrol ini biasanya atau ciri-cirinya nada suaranya lemah atau pelan atau merasa kayak sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat anak dan juga lesu. Misalnya di sini saya contohkan di sekolahan, misalnya ada anak yang salah nih dia, kemudian kita ini, aduh kamu gak kasihan kak sama ustazah, saya dia jadi wali kelas, ustazah ini loh sering ditegur kepala sekolah karena kamu buat masalah. Nah itu contohnya. Tidak baik. Ya, itu yang tidak baik. Jadi ketika mempelajari ini sebenarnya bukan di diri saya sendiri juga sedikit tertampar ya. Ketika kita mempelajari ini, ternyata apa yang sudah pernah kita lakukan kemarin salah. Dan itu ada dampaknya buat murid. Contohnya kamu lagi, kenapa sih kok nakal misalnya? Ustazah ini sering ditegur kepala sekolah karena kamu buat ulah, dipanggil lagi ke kantor misalnya. Nah ini jadi menimbulkan atau dampak bagi siswa, mereka jadi merasa bersalah, rendah diri, bahkan bisa jadi dia menarik dirinya dari lingkungannya. Jadi dia nggak mau bergaul misalnya karena tadi merasa dirinya aku disalahkan ini, aku salah ini. Jadi dia akhirnya karena dia tadi buat ulah, akhirnya dia di kelas, nggak mau bermain sama temannya, takut nanti tersulut disalahkan. Padahal lain dia salah. Saya seperti itu. Yang ketiga, nah di sini posisi kontrol sebagai teman mungkin sudah masuk posisi kontrol yang tidak gagal, namun juga tidak benar. Maksudnya di sini dia tidak gagal, tidak salah, tetapi kurang baik misalnya. Di sini pada posisi kontrol sebagai teman, di sini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Posisi teman, hubungan baik humor untuk mempengaruhi seseorang, mereka biasanya berkata, ayo bantulah
demi bapak nak, katanya. Yang kedua, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, di sini kalau hal yang negatif dari posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu atau tidak masuk, murid mungkin akan kecewa. Kemudian ciri-cirinya ramah. Jadi guru itu ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya mungkin merapat pada murid, mata dan senyum di nampak. Contohnya saya contohkan misalnya di dalam suatu kelas, misalnya wali kelas, maaf ya, saya contohkan wali kelas. Misalnya di dalam kelas anak tersebut ini tidak masuk misalnya, atau guru piket di depan, kalian jadi guru piket di depan. Ketika ada siswa yang terlambat, dia lewati jalan, datangi mana guru piket, kemudian kamu lagi yang terlambat, katanya seperti itu. Kamu lagi yang terlambat, ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti ustazah bantu ngomong ke kepala sekolah, misalnya gitu. Contoh yang lain, guru kelas misalnya, nilainya ini di bawah rata-rata. Ketika dia dipanggil, kenapa nilainya ditanyain dulu, kita cari latar belakangnya dulu, kenapa dia sampai nilainya di bawah rata-rata. Ini sudah belajar tadi malam dan sebagainya. Akhirnya kita bilang begini ke murid, ya sudah, nanti ustazah bantu, nanti saya naikkan menjadi KKM. Nah, ini posisi sebagai teman, beres saja nanti, tenang aja. Nah, itu sebagai teman. Gampang aja katanya. Nah, yang ketiga, dampaknya murid ini akan tidak mandiri. Jadi dia cenderung memanfaatkan mungkin, atau dia tidak jadi mandiri, tidak jadi apa-apa, karena dia tergantung sama guru yang ada di sekolah. Ternyata gurunya nggak ada. Pasti gurunya nggak ada, digantikan guru yang baru. Nah, akhirnya di situ dampaknya murid jadi tidak mandiri, atau mungkin dia jadi malas belajar karena gurunya baru, nanti nggak ditolong sama guru yang baru, misalnya seperti itu. Yang ketiga di sini yaitu posisi sebagai pemantau atau mengawasi. Di sini guru mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan juga konsekuensi. Jadi pemantau ini dia berbicara akan data dan juga konsekuensi. Jadi kalau pemantau ini sudah punya aturan. Kalau yang tadi penghukum itu nggak ada aturan yang jelas, spontan. Kalau pemantau ini ada aturan yang jelas, sudah disepakati bersama atau sudah dibuat keyakinan kelas sebelumnya. Kemudian di sini diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa sih, konsekuensinya apa. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, jadi dihitung, dicatat. Datanya tepat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan memantau murid. Ciri-cirinya, suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, kalau saya contohkan di sekolahan, mungkin kalau pemantau ini menjaga guru piket, di mana guru piket itu kan sudah punya data siapa siswa-siswi yang terlambat, hari apa saja, jamnya jam berapa. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita nih di depan piket, kita lihat, oh anak ini lagi yang terlambat, dipanggil, datangi guru piket, ditanya, kenapa kok terlambat? Terus konsekuensinya apa ya? Kalau misalnya terlambat ke sekolah, kami udah beribuan kali atau 5 kali atau 3 kali terlambat. Kira-kira konsekuensi apa yang kamu terima? Oh nanti kalau istirahat ketika jam masuk kelas, nanti istirahatnya agak lama 5 menit karena saya terlambat 5 menit, misalnya seperti itu. Nah, itu konsekuensi. Contoh yang lain, misalnya Ulfa, ini dia datang terlambat karena bangun kesiangan. Akhirnya sampai di sekolah, peraturan di sekolah ini sepatunya warna hitam. Dia salah bawa sepatunya yang dibawa warna putih misalnya. Karena dia tadi terburu-buru ingin mengejar supaya nggak terlambat, akhirnya dia pakai warna putih. Sampai di sekolah kan, gurunya ini
misalnya seperti itu. Akhirnya ingat tidak peraturan di sekolah kita tentang sepatu? Ingat Pak? Apa coba warnanya? Warna hitam. Oke. Peraturan kelas kita apa? Kalau pakai sepatu warna hitam disuruh pulang lagi ganti sepatu. Itu peraturannya. Jadi kalau misalnya dia melanggar peraturan, nggak pakai warna hitam, suruh pulang lagi ngambil sepatu. Tapi karena ini masih jauh, hukumannya jauh, nggak mungkin dia kembali lagi. Kalau dia kembali pulang akan memakan waktu. Akhirnya si gurunya kan dia bilang, ya sudahlah, kalau gitu kamu lepas sepatu dulu, seharian tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu. Nah, di sini kalau kita buat cerita seperti itu masih masuk pemantau, bukan penghukum. Kenapa kok bukan penghukum? Karena ini yang di konsekuensinya ini masih masalah sepatu. Jadi kalau kita masih peraturan, terus konsekuensinya masih masalah barang yang sama, maka itu masih masuk pemantau. Tapi kalau misalnya lupa tidak pakai sepatu warna hitam, dihukumnya lari di lapangan atau membersihkan WC. Nah itu konteksnya sudah jauh dari kata sepatu atau jauh dari kesalahannya dia, yaitu sepatu. Nah itu mas, kalau misalnya dia membersihkan WC atau lari di lapangan, maka itu masih masuk posisi kontrol sebagai penghukum. Sementara kalau misalnya kita bilang nggak usah pakai sepatu sudah seharian karena kamu nggak mau pakai sepatu warna putih, nah itu masuk ke mantau karena jelas dia punya data, dia punya peraturan, dia punya konsekuensi. Dampaknya sendiri bagi murid yaitu murid tersebut akan menghitung konsekuensi atau memberi hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju atau nilai kebaikan yang dituju. Yang terakhir yang paling ideal yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini saya jelaskan lebih singkat. Jadi kalau misalnya posisi kontrol sebagai manajer, di sini kita menggali masalah atau menggali masalah, kemudian tapi yang menentukan solusinya ini muridnya sendiri. Jadi gurunya ini hanya menuntun. Nanti ada saya berikan contoh. Jadi manajer ini dimana kita itu menggali masalah ke murid, tapi murid sendiri yang harus menyelesaikan masalahnya tersebut. Sini contohnya kalau yang ada di depan yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apa yang bersedia kamu yang bisa kamu perbaiki. Contoh misalnya ada Ulfa tadi pakai sepatu. Dia pakai sepatu warna putih, harusnya warna hitam. Waktu kita di depan kita tanya, kenapa pakai sepatu warna putih? Ini lampu-lampunya kesiangan, cepet-cepet dari lihat warna sepatu. Oke, melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Jadi gurunya mengatakan melakukan kesalahan itu hal yang wajar, tidak apa-apa. Tapi harus tahu, harusnya solusinya kalau supaya kamu nggak kesiangan itu bagaimana? Kata si Ulfa. Jadi muridnya sendiri yang memecahkan masalahnya. Jadi oh iya harusnya saya bangunnya lebih pagi, tidurnya nggak kemalaman, atau memasang jam waker atau alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Terus kalau ada cara lain, menyiapkan sepatu warna putih sudah tersedia di rak sepatu. Jadi kalau berangkat sekolah ya sudah yang hitam itu yang dipakai. Dampaknya bagi murid akan menjadi mandiri, percaya diri, dan juga dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri atau mandiri. Kita masuk topik selanjutnya. Di sini segitiga restitusi. Jadi tadi restitusi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustazah Karyati. Di sini restitusinya kita tambahin segitiga. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua ataupun oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi yang tadi teori kontrol manager, dia menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan atau 3 sisi. Kita
kita bisa bilang 3 sisi atau 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada di bawah, yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pada sisi pertama, biasanya ini sebenarnya banyak kata-kata yang bisa muncul. Di sini kita buat contoh, kasih 2. Yang pertama contohnya kita bisa berkata kepada anak, setiap orang pasti punya kesalahan. Seperti saya contohkan tadi, setiap orang pasti punya kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Nah, itu masuk menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu. Kita ajak dia ngomong, oh nggak apa-apa itu, Ustazah juga pernah kok salah pakai sepatu ke sekolah. Nah, itu masuk stabilkan identitas. Misalnya terlambat, ya sudah nggak apa-apa terlambat katanya. Ustazah juga pernah terlambat kok, Ustazah juga pernah salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu masuk stabilkan identitas. Setelah stabilkan identitas, kita masuk sisi yang ke atas, yaitu validasi tindakan yang salah. Iya, kita validasi tindakan dia itu yang salah. Mungkin bisa dengan kata-kata, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kamu tuh pasti punya alasan kenapa kok salah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita menanyakan keyakinan, misalnya keyakinan kelas apa sih yang seharusnya kita lakukan? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kalau misalnya tidak menjadi keyakinan kelas. Nah, tujuannya dari sisi yang pertama bertujuan untuk mengubah identitas anak yang semula gagal menjadi anak yang sukses. Sisi yang kedua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan yang terakhir bertujuan untuk menyayangkan keyakinan kelas agar anak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini ada prakteknya. Prakteknya ini sebenarnya ada videonya. Yang paling ujung sini saudara, sampingnya ini paling ujung sebelah sini, sampingnya tadi. Ya. Di sini saya sudah membuat, sebenarnya kita berdua sudah membuat, hanya saja di sini saya contohkan menjadi video.
dan belum ke lapangan. Nah, mungkin dari pemaparan kami ada yang ingin ditanyakan atau mungkin memberikan umpan balik atau memberikan saran kritiknya, boleh, silakan. Atau berbagi pengalaman juga boleh. Tanggapan. Atau memberi tanggapan juga tidak apa-apa. Silakan, saudara. Silakan. Saudara mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mau ditanyakan berapa? Ya, dari sini kita sadar ya Bapak Ibu ya. Ternyata selama ini yang kita lakukan itu banyak. Selama ini ternyata yang kita lakukan itu banyak yang salah. Bukan ibu aja, saya juga merasa loh. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu ke anak-anak itu salah gitu kan. Yang saya lakukan sudah kita menghakimi dia kan, merasa sudah kita di awal itu sudah menghakimi anak tersebut. Ternyata kita harus langkah-langkahnya seperti itu tadi, seperti yang sudah Ustazah Mufti sampaikan, kita harus menggunakan segitiga restitusi supaya apa? Supaya anak itu tidak down dulu di depan. Dia merasa bahwa dia itu bukan membuat salah atau berbuat salah, tapi dia melakukan kesalahan. Dia menyadari dirinya melakukan kesalahan, bukan merasa saya ini bersalah. Jangan seperti itu. Karena kita sudah tahu ya, semoga nanti kedepannya kita bisa istiqomah melakukan memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan, dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Dan mohon maaf, bukan kami di sini merasa sok kita atau apapun. Kami di sini hanya mungkin kita lebih dulu mengetahui. Jadi kita membagikan apa yang sudah kita dapatkan supaya ilmu itu berjalan atau berlanjut ke semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada masih bingung yang tentang yang mana gitu kan. Terima kasih. Untuk yang tadi ada rasa bukan yang ada 5 poin itu, ada kebebasan atau apa tadi? Kebutuhan dasar. Iya, kebutuhan dasar. Nah, ya itu tadi. Di situ tadi sudah memaparkan tentang kesenangan. Ada contoh anak yang merasa senang kalau temannya menangis atau temannya lapor dulu, nah itu merupakan suatu kesenangan. Bagaimana jika terbalik? Anak itu sendiri yang merasa dirinya disakiti, dia yang paling sedih, atau dia yang paling terburuk lah. Nah itu. Tapi dia tidak merasa diterima gitu. Jadi dia masih dikasih sayang. Berarti itu kebutuhan dasar dia. Ingin diterima. Dia ingin diterima oleh Dan itu belum terpenuhi. Berarti dia mengambil perhatian dengan cara dia. Iya. Dia mencari Menempatkan diri dia sebagai orang yang merasa dia teraniaya, dia tersakiti, dia yang bisa dia itu yang paling korban, dia merasa bahwa dirinya yang korban gitu. Nah, untuk siswa satu itu bagaimana? Menanganinya. Padahal sudah dicoba untuk kita bicara, ada apa ini, terus mencari informasi dari teman-temannya. Lalu begini, tadi disenggol aja, tapi malah ditambah rasa sakitnya. Misalnya nih, temannya Pak ini dipegang, lalu ditambah dicengkram sendiri oleh dirinya sendiri. Nanti bisa dia, seolah sakit banget. Menderita. Nah, untuk mengatasi anak yang seperti ini, bagaimana? Terima kasih, saya coba jawab ya. Nah, untuk anak yang seperti ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kita bisa menganggap bahwa anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kan nggak mungkin nih anak nangis tiba-tiba nangis gitu aja, kan nggak mungkin. Pasti tadi kan ada alurnya.
dipukul dulu. Walaupun itu sakit atau nggak sakit, tapi dia bakal nangis. Kenapa? Karena ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Akhirnya, oh itu sadar, akhirnya dipanggil, diperhatikan lagi oleh gurunya. Kemungkinan besar anak tersebut kurang perhatiannya di rumah. Entah itu orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, atau mungkin orang tuanya sudah pisah dan sebagainya. Kemudian untuk menangani anak tersebut bisa kita lakukan tadi segitiga restitusi juga bisa ya. Jadi kita panggil dulu anaknya, kita tanya dulu kenapa. Akhirnya dia memberi alasan diganggu oleh temannya. Alasannya pasti kan alasannya dia seperti itu. Sampai sebelumnya kita minta anak satunya yang ganggu tadi. Nah, di situ kita mencari dulu latar belakang atau masalahnya. Jadi nggak cuma yang nangis yang dipanggil, tapi yang mukul walaupun sedikit itu juga dipanggil. Jadi dua-duanya dipanggil. Si A ini misalnya ngomong, ini tadi aku dipukul, sakit dan sebagainya, padahal nggak sakit. Nah kita tanya dulu, oh begitu. Yang satunya juga kita tanya, yang si B, si A dan si B kita tanya, kenapa kok tadi mukul temannya? Aku gemes dan sebagainya. Nah, kemungkinan yang mukul tadi, kenapa dia mukul? Karena dia memenuhi kebutuhannya kesenangan. Dia senang lihat temannya ini nangis gitu loh. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan yang itu. Berarti kan dua-duanya ingin memenuhi kebutuhannya. Karena di rumah tidak didapatkan, atau di sekolahan tidak, di luar tidak didapatkan dan sebagainya. Kemudian setelah kita menggali alasan keduanya, kita ajak, mencari kesenangan itu nggak apa-apa, nggak salah, tapi tempatnya harus benar. Atau ternyata anak ini pengen diperhatikan. Berarti kita perlu bantuan orang tua, koordinasi dengan orang tua. Jadi kita kondisikan dengan orang tuanya. Bu, kenapa ya ini kok setiap diganggu temannya, padahal lo nggak sakit, tapi dia nangis. Apa kira-kira di rumahnya gimana kita tanyakan. Setelah itu kita validasi tindakannya. Kemudian kita mencari yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pasti di dalam kelas itu sudah disepakati. Mungkin contohnya seperti menjaga keamanan, kenyamanan bersama di dalam ruang kelas. Kita tanya anak tersebut, harusnya yang salah ini dulu ditanya, harusnya seperti apa sama teman. Oh harusnya kayak gini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau sudah satunya ini sudah ditanya, satunya lagi ditanya, harusnya gimana? Jangan nangis misalnya, bukan jangan nangis sih, bahasanya ya. Kita tanya lah, pokoknya anaknya ini kita tanya, seharusnya kalau diganggu sama teman itu seperti apa? Bisa langsung lapor ke gurunya tanpa harus menangis. Kemudian kita validasi lagi dua-duanya, kita tanyakan lagi keyakinan dua-duanya supaya masalahnya selesai. Bukan kita panggil yang nangis doang, sementara yang mukul nggak kita panggil. Walaupun pukulannya itu nggak sakit, tapi kan dia salah. Gitu, nah dia salah buat temannya ini nggak nyaman, nggak suka dan sebagainya. Jadi bukannya kita membuat dia salah, bukan sih, cuma kita memvalidasi bahwa dia itu sebenarnya melakukan kesalahan itu. Bukan kita yang menunjukkan bahwa kamu itu lo salah, bukan, tapi mereka siswanya akan sadar sendiri bahwa ternyata saya salah. Dengan cara apa? Dia harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi nanti Dan saya sampaikan sedikit saja bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi pada siswa. Ini wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya nanti itu terjadi seperti itu. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini siswa itu harus terpenuhi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi tugas kita memang sangat berat, yaitu harus berkoordinasi dengan orang tua, kolaborasi. Kita harus tahu latar belakang siswa kita bagaimana di rumahnya. Kalau kita hanya lihat dia di sekolah, kadang anak itu berbeda saat dia di rumah dan saat dia di sekolah. Jadi memang kita harus melakukan untuk asesmen diagnostik itu harus bukan hanya pada siswanya juga, tapi harus juga ke orang tuanya untuk memvalidasi atau mendapatkan data bahwa bagaimana sih dia di rumahnya seperti apa. Mungkin saat di rumah itu tadi kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi, jadi
Di sekolah kita harus penuhi hal tersebut. Caranya bagaimana? Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa kasih sayang ini. Gimana untuk kebebasan, mungkin ada kalanya belajar itu bukan hanya di kelas saja, mungkin nanti sesekali belajarnya di luar atau diajak jalan-jalan, itu kan boleh sekarang di kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu saja tambahan saya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin ada mau ditimbal balik lagi? Sudah cukup? Oke. Yang lainnya? Cukup? Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Bukannya saya merasa lebih baik atau bagaimana, ini bukan, tidak ada seperti itu. Semuanya itu baik semuanya. Jadi mungkin kita lebih awal aja dapatnya. Mungkin nanti kedepannya semoga teman-teman yang lain bisa ikuti jejak kita untuk mengikuti program ini. Ternyata banyak banget manfaatnya, bukan hanya dapat kalau jalan pasti dapat transport itu, bukan, dapat ilmunya banyak sekali, masya Allah. Dengan berbagi praktik baik seperti ini, kita belajar berbicara di depan, kemudian dapat umpan balik dari teman-teman yang lain, yang lain, dan kita tuh banyak dapat pelajaran dari teman-teman yang lain. Di sekolah itu, sekolah kita kan pandangan kita cuma di sekolah kita aja, kita nggak tahu sekolah lain itu bagaimana. Nah, ternyata mengikuti program ini kita banyak dapat pengalaman baru dan macam-macam guru, karakter guru yang lain-lain itu, masya Allah banyak sekali. Kalau selama ini kita lihat karakter guru di sini kan rata-rata seperti ini semua ya, baik-baik gitu kan ya, sopan-sopan gitu. Ternyata ada nada bicara guru yang lain itu, ada yang nadanya itu gimana ya, kayak orang marah, padahal bukan marah, memang nadanya gitu. Ternyata ada karakter yang seperti itu, masya Allah. Jadi semoga nanti kedepannya teman-teman yang lain bisa mengikuti kegiatan ini juga. Semoga dimudahkan dan mohon doa restunya. Semoga kami berdua dimudahkan dalam mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih untuk semuanya pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah dari kami berdua. Kami cukupkan sekian. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fatmawati, wali kelas 4 di SD Muhammadiyah 1 Anggana. Di sini saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan desiminasi yang telah dilakukan beberapa hari kemarin. Di sini saya akan memberikan umpan balik, yaitu yang telah saya dapatkan materi dari desiminasi, yaitu penerapan segitiga restitusi yang sebelumnya belum terimplementasikan terkait di permasalahan siswa, dan kedepannya saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah siswa agar pembelajaran ataupun akhlak dari siswa dan siswi di SD Muhammadiyah ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyati. Saya adalah kepala sekolah di SD Muhammadiyah 1 Anggana. Hari ini saya akan berikan umpan balik untuk kegiatan yang dilakukan Ibu Mufti terkait desiminasi tentang disiplin positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mufti karena sudah ikut kegiatan ini. Ternyata banyak manfaatnya bagi guru-guru yang lain ini sekarang bisa membagikan apa yang didapatkan, dan semoga guru-guru yang lain yang ada di sekolah ini juga akan mengikuti langkah yang sudah dilakukan Ibu Mufti. Terima kasih, semoga dilancarkan kegiatannya dan semangat terus.